Ideologi Pancasila merupakan pandangan hidup yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan negara, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi terbuka adalah suatu konsep yang mengakui bahwa ideologi tidak bersifat statis atau tertutup, tetapi berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Ideologi terbuka menerima pengaruh dari ide-ide baru dan memungkinkan untuk diinterpretasikan dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masa kini. Dalam konteks politik, ideologi terbuka menempatkan pentingnya dialog, toleransi, dan inklusi dalam mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip ideologis. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengakui bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasarnya dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Meskipun Pancasila memiliki dasar yang kokoh dalam 5 sila, namun konsep ini tidak bersifat kaku dan memungkinkan adanya penyesuaian dan pengembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dan dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga hukum, sehingga tetap menjadi pedoman yang kuat bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang pertama adalah kebebasan beragama. Indonesia mengakui keberagaman agama dan memastikan kebebasan beragama untuk semua warganya. Negara tidak mendukung favoritisme terhadap satu agama tertentu, melainkan memberikan perlindungan hukum dan fasilitas bagi umat beragama dari berbagai keyakinan. Contohnya, Indonesia memiliki berbagai tempat ibadah yang mewakili agama-agama yang berbeda seperti masjid, gereja, pura, dan vihara yang tersebar di seluruh negeri. Yang kedua adalah perlindungan hak asasi manusia. Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran asasi manusia. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang bertugas memantau dan melaporkan pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga adalah keragaman budaya dan bahasa. Pancasila sebagai ideologi terbuka tercermin dalam kebijakan pemerintah untuk mempromosikan dan menjaga keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia. Negara memberikan dukungan terhadap keberagaman budaya dengan memperkenalkan dan memelihara berbagai seni, tradisi, dan kebiasaan lokal. Selain itu, bahasa daerah diakui dan dijadikan sebagai salah satu bahasa resmi di daerah-daerah yang berbeda. Lalu, apa saja yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka di Indonesia? Dari video di atas, menurut sudut pandang ideologi terbuka, kita memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat pilihan hidupnya sendiri. Namun,
ketika pilihan tersebut merugikan diri sendiri atau orang lain, kita perlu mempertimbangkan dampaknya secara lebih luas bagi masyarakat. Menggunakan narkoba bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang dapat mengganggu keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat. Dengan memahami dan menghormati kebebasan individu, kita juga perlu menyadari tanggung jawab kita untuk menjaga kesejahteraan bersama. Menghindari narkoba bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi juga untuk melindungi komunitas kita dari dampak negatif yang bisa ditimbulkannya. Mari bersama-sama membangun lingkungan yang bebas dari narkoba dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan bantuan untuk keluar dari perangkap narkoba.